bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Tamu Talking News kali ini adalah Muhammad Ramdan Pomanto atau yang karib disapa dengan Dani Pomanto. Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News. Ya, selamat datang di program Talking News Fajar National Networking. Pak Dani Pomanto. Siap, Pak Satya. Gimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat dulu. Pak Dani, ini kan boleh dibilang periode kedua Iya. Anda maju sebagai kandidat wali kota Makassar. Ada nggak pengalaman menarik sebelumnya sampai Anda terpanggil lagi? Jadi sebenarnya secara pribadi kalau misalnya dalam kebutuhan maju kembali sebenarnya itu sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena tentunya konsekuensi daripada maju kembali atau ikut pilkada itu punya banyak konsekuensi pembiayaan, kemudian waktu, daya tahan. Ya. Cuma memang saya ini terlanjur cinta sama rakyat Makassar. Menariknya adalah pada saat saya jadi wali kota, pada saat saya selesai jadi wali kota, di tempat saya, di rumah saya, hampir tidak ada bedanya orang datang. Artinya ternyata persahabatan saya dengan masyarakat Makassar, terutama orang di lorong-lorong kecil, orang-orang yang kecil lah, itu sangat dekat sekali. Nah, sehingga tidak terasa, hampir saya lupa bahwa saya pernah jadi wali kota. Karena ketidakadanya perbedaan antara pegang jabatan dengan tidak pegang jabatan. Nah, waktu jadi wali kota, kami menerima orang sekitar 100 orang setiap hari, open house every day, mau hari Minggu ataupun setiap pagi, bahkan malam. Nah, itu kan kami menerima banyak keluhan masyarakat yang butuh solusi. Nah, waktu itu dengan ada kekuasaan yang ada, kami memanfaatkan kekuasaan sepenuhnya untuk rakyat dengan mencari solusi-solusi dari keluhan-keluhan setiap hari. Sekarang saya tidak jadi wali kota lagi, 1,5 tahun sudah tidak jadi wali kota. Tapi keluhan masyarakat masih banyak. Dia pengen konsultasi, bahkan jangankan masyarakat Makassar, masyarakat provinsial juga banyak datang sama saya. Nah, pada saat posisi sekarang ini yang tanpa kekuasaan, tentunya kami hanya bisa menampung. Mereka banyak berharap dengan saya. Makanya saya bilang, jadi bagaimana Pak Dani? Saya bilang dengan segala keluhannya bapak-bapak sekalian, terpaksa hanya satu kata yang saya bisa sampaikan sama mereka. Tunggu, Mak. Nah, maka dengan itu, saya pernah punya janji dengan masyarakat. Kalau masyarakat tidak menginginkan saya kembali, ukurannya itu 50%. Di bawah 50%, saya menganggap bahwa itu kata tidak. Jangan maju kembali. Di atas 50%, itu adalah kata desakan. Itu pada saat saya mengakhiri masa jabatan. Waktu November saya survei profesional yang independen. Alhamdulillah 63,2% mengatakan mengharapkan saya kembali lagi maju. Jadi dari dua cerita itu menyebabkan saya memutuskan untuk maju dengan segala risiko. Pasti kan saya kan tidak ada sponsornya, pasti pakai uang sendiri. Ya, tahulah, kita tahu bahwa banyak orang tidak suka dengan saya karena banyak hal yang kita buat membuat banyak orang yang tidak senang. Terutama masalah bagaimana pemerintahan yang bersih dari koruptor, pasti banyak orang tidak suka sama saya. Bagaimana aset-aset pemerintah harus terjamin, pasti banyak orang tidak suka sama saya. Yang tidak pernah disentuh oleh wali kota siapapun. Ya, jadi seperti itu pengalamannya saya kira. Terus tadi yang menarik ini bagaimana Pak Dani menampung aspirasi masyarakat meskipun sudah bukan wali kota. Ya. Dari situ mungkin sudah ada kesimpulan ketika kelak ditakdirkan menjadi wali kota. Kira-kira apa yang mendesak untuk dilakukan dari aspirasi masyarakat yang masuk? Saya kira kehancuran birokrasi. Kehancuran birokrasi itu terasa dari pelayanan publik. Pada saat pandemik ini,
keluhan masyarakat tentang birokrasi begitu luar biasa. Tapi secara politik, saya juga bersyukur bahwa rejim kali ini membuktikan satu kata yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jangan biarkan Makassar mundur lagi. Ya, alhamdulillah itu terbukti. Ya. Kehancuran birokrasi ini karena pandemi atau karena pucuk pimpinan itu hanya penjabat, bukan wali kota yang definitif? Saya kira penjabat atau tidak penjabat itu relatif. Tapi kepentingan apa yang dibawa, nilai apa yang dibawa. Jadi kalau saya kira kehancuran politik ini punya ukuran pertama. Waktu saya mengakhiri masa jabatan, Makassar itu adalah kota nomor 1 di Indonesia. Penilaian Depdagri dari 881 kriteria, nomor 1 di Indonesia. Sampai kita dapat Prasamya Purnakarya Nugraha. Puncak di antara puncak-puncak peragaan, semua puncaknya banggaan. Sekarang ini dia ranking 6 provinsi. Apakah ini bukan sebuah keruntuhan sebenarnya? Jangankan nasional, masuk 10 nasional, masuk 100 nasional saja tidak. Di provinsi cuma ranking 6. Nah, yang lain-lain pelayanan publik. Kita lihat keluhan-keluhan para pemandi jenazah, imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, guru-guru agama, ya Hindu, Buddha, yang dulu betul-betul mereka mendapat jaminan yang baik, RT RW, penasihat wali kota, punggawata, semua unsur-unsur informal yang kita bangun dalam suasana kerakyatan, membangun sama-sama, itu semua kader PKK semua mengeluh sama saya. Jadi kenapa? Karena justru insentif-insentif mereka ini dipakai untuk menaikkan gaji pejabat dalam menuju tunjangan kinerja. Ini kan barang-barang hal yang mismanagement sebenarnya. Ya. Artinya memang ada yang salah di mata Pak Dhani setelah tidak lagi menjabat sebagai wali kota. Oke, itu sudah terlanjur dan akan kita benahi jika kelak menjadi wali kota. Oke, saya stressing sedikit ke slogan-slogan yang digunakan oleh Pak Dhani. Menarik buat saya yang bergelut di media. Artinya ada beberapa slogan itu yang sangat gampang diterima oleh publik. Salah satunya misalnya anak lorong, kemudian datang mak, ada mak, tunggu mak. Itu memang ada tim yang merancang secara khusus atau murni dari? Iya, jadi sebenarnya itu ya bukan tidak sepenuhnya juga murni dari saya. Saya cuma meng-capture daripada pembicaraan saya. Karena saya dekat dengan rakyat, jadi rakyat sering membicarakan. Saya selalu memperhatikan diskusi demi diskusi, silaturahmi demi silaturahmi. Ternyata Anda menemukan kata-kata kunci. Misalnya tunggu mak, dapat mak, dan ada mak, ya idamanta. Nah, makanya kenapa pada saat teman-teman mau bikin banner-banner kecil, itu kan bukan saya yang bikin. Itu murni adalah dukungan-dukungan teman-teman, pendukung partai. Dia tanya, apa yang slogannya, apa yang kau mau? Silahkan. Karena ini memang gaya rakyat kita pakai. Bukan gaya formal dan format. Tapi betul-betul rakyat dilibatkan dengan itu. Jadi makanya ada tunggu itu memang di-capture atau ditangkap dari pikiran-pikiran rakyat yang kemudian kita coba rumuskan dalam pikiran-pikiran yang lebih ilmiah. Kita coba uji dan kemudian kita launching. Iya, di luar dari itu Pak Dhani, sering kita juga dengar, kita kan orang media, banyak mendapatkan informasi dari mana-mana. Terutama ini terkait dengan sinergitas pemerintahan, kota kabupaten dan provinsi. Kira-kira di mata Pak Dhani idealnya seperti apa? Idealnya itu adalah jelas sekali itu sudah diatur oleh undang-undang. Diatur undang-undang provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dan otonomi itu ada pada kabupaten kota. Jadi kabupaten kota tidak bisa dijajah. Ya, justru aspirasi kabupaten kota itulah yang harus diakomodir oleh provinsi
sebagai wakil pemerintah pusat. Dan provinsi itu menjadi akselerator jika ada kesenjangan antara apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Akseleratornya di sini. Jadi dan provinsi tidak punya wilayah. Dia lebih wilayahnya adalah totally koordinatif. Ya. Nah, kapan ini diintervensi, maka akan terjadi konflik interest seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, saya kira kekacauan-kekacauan seperti ini terlihat di COVID. Ya. Leadership akan terlihat daripada solusinya. Ya. Kita punya COVID. Ya. Ternyata program yang di launching bukan tidak ada hubungannya dengan COVID. Ya. Ini kan menyedihkan sekali. Ya. Saya tidak bermaksud mengkritisi apapun, tapi sayang sekali. Ya, saya tidak juga berhak mengkritisi apa semua, enggak. Cuma kan sayang. Ya, kita lagi konsentrasi COVID, masa konsentrasi di trotoar, apa kan? Ya, kecuali kalau trotoar bisa menyembuhkan COVID, bolehlah. Ya, sayangnya tidak. Ya, ini cuma sekadar usulan saja. Itu barang tidak salah kalau waktunya tepat. Saya mendukung itu. Saya mendukung. Fokus dulu ya. Fokus dulu, rakyat ini mati, Pak. Rakyat butuh makan, butuh pekerjaan. Ya, saya itu yang membuat saya maju, Pak. Karena saya melihat rakyat cukup menderita, orang punya pekerjaan hilang, orang punya makan setengah mati, Pak. Karena mereka banyak mengeluh ke saya. Jadi saya tahu ini, masyarakat saya tahu apa yang menjadi emosi masyarakat hari ini. Tapi dijawab dengan bikin trotoar, bikin itu, bikin ini. Bagus itu barang. Padahal kalau seandainya tidak ada pandemi, bagus. Ya, saya cuma waktunya tidak tepat. Ya, saya tukang bikin trotoar juga ini, Pak. Jadi, iya, semakin menarik ini Pak Dhani. Saya bertajam lagi sedikit. Mungkin ada komitmen Bapak setelah jika nanti dipercaya sebagai wali kota Makassar, ada komitmen sinergi dengan pemerintah provinsi atau gimana? Saya kira harus sinergi. Kata sinergi itu sebuah keharusan bagi pemerintah. 3 otoritas ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan lokal, itu kan diatur undang-undang. Ya. Selama kita taat dengan undang-undang, selama kita tahu tugasnya masing-masing, ya, saya kira tidak pernah ada masalah. Ya. Kecuali ada pihak yang tidak mengerti undang-undang, pasti bermasalah. Apalagi karena hanya untuk memuaskan pikiran-pikirannya sendiri, wah itu pasti bermasalah. Nah, dan saya sedih melihat sekarang kondisi kita secara dibawa. Saya ini dibawa sekarang di masyarakat dan sedih melihat teman-teman secara Indonesia. Dan sedih melihat dari teman-teman secara luar negeri. Saya tidak kehilangan kontak dengan teman-teman luar negeri dan tidak pernah kehilangan kontak dengan teman-teman yang masih menjabat sekarang dengan berbagai macam angle. Dan saya juga bisa melihat dari bawah karena saya rakyat biasa. Ya, sehingga saya rasakan bagaimana suasana batin rakyat, bagaimana masyarakat positioning Sulsel dan Makassar secara Indonesia, apalagi luar negeri. Ya. Mesti kita pahami satu hal, rakyat Makassar ini rakyat yang cerdas, tidak akan mudah dipiti-piti. Ya, kalau piti-piti masyarakat tak mengerti itu semua. Siap. Mungkin di penghujung acara ini saya ingin tanya sedikit Pak Dhani, 5 tahun ke depan Makassar ini akan dibawa kemana? Jadi saya kira saya menambah visi misi saya setelah ada pandemik. Kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Yang belum tahu ini ujung kah atau di tengah atau ini baru permulaan, kita tidak tahu. Tapi kita berusaha, kalau kita lihat mudah-mudahan pengujian vaksin yang fase ketiga ini bisa berhasil. Kalau berhasil tentunya kita bisa new normal lah, jadi usia Bapak Presiden. Saya kira 5 tahun ini saya kan dilanjutkan apa yang ada. Dulu 5 tahun sebelumnya yang waktu kami menjabat, orang mengeluh di Makassar itu sampai 1.100 orang setiap hari yang dijawab oleh pemerintah kota. Sekarang 112 itu tidak ada. Kalau telepon orang menyanyi-menyanyi sekarang.
Padahal itu tempat keluhan masyarakat. Yang saya dengar disuruh berhenti itu barang karena katanya ciptaannya DP. Padahal ini bukan persoalan ciptaan. Ini soal manfaat masyarakat. Saya selama saya jadi wali kota, karena saya menerima estafet dari Pak Ilham, tidak pernah ada satupun kebijakan yang baiknya Pak Ilham saya tidak lanjutkan. Saya lanjutkan, saya sempurnakan. Yang saya heran ini semua mau dihapus. Yang menariknya adalah yang hapus PJ. Pada posisi politik birokrat itu sebenarnya dia tidak punya hak untuk merubah haknya masyarakat. Nah, cuma karena saya kira PJ ini adalah perpanjangan tangan di atasnya, ya sehingga dia mau tidak mau harus melakukan. Jadi 5 tahun akan datang perbaikan birokrasi, saya sudah tahu, saya sudah dapat rumusnya. Ya, memang ini kan yang ya semua orang nonton, ini kan masyarakat menonton. Ya. Dulu waktu saya ganti semua orang ini, Makassar nomor 1 Indonesia. Begitu kembali, jadi sebenarnya ini lebih ke dalam bahasa anak lorong kita ini birokrat tomat ini. Ya, dulu tobat sekarang kumat. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini mesti kita masuk dengan mesti perlu lombok saya kira yang pedis-pedis ini supaya jadi sambal yang enak nanti untuk orang banyak. Oke, saya kira seperti itu di episode kedua ini Pak Dhani. Kita tentu berharap pelaksanaan Pilkada Makassar berlangsung dengan aman, jujur dan adil. Mungkin dan ASN netral, Pak. Iya, dan ASN netral. Mungkin ada sedikit imbauan Bapak terkait dengan pelaksanaan Pilkada ini, baik kepada penyelenggara maupun kepada publik. Saya kira 2018 memberi banyak pelajaran bagi semua orang, bahkan menjadi sorotan dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, saya kira independensi KPU dan profesionalisme Bawaslu adalah dasar utama. Kemudian saya kira pemerintah kota dan pemerintah provinsi, saya kira sesuai undang-undang ASN harus netral. Terindikasi di bawah ada perintah-perintah untuk memanfaatkan ASN itu tidak netral. Indikasinya banyak. Contoh, baliho-baliho kami diturunkan, baliho yang didukung tidak diturunkan. Ingat, masyarakat Makassar itu cerdas. Dia akan mencatat dalam pikirannya dan kemudian dia akan catat dalam hatinya. Dan itu catatan itu agak susah hilang. Nah, saya kira saya himbau kepada pemimpin-pemimpin birokrasi di provinsi maupun di kota, saya kira kita harus jadikan ini sejarah baik bagi kita. Jangan dikenang jadi sejarah buruk, karena kali ini barangkali bisa berdampak pada orang lain, tapi bisa juga berdampak pada beliau-beliau yang besok-besok juga membutuhkan proses politik. Ya, jadi saya kira mari buat sejarah baik untuk Makassar yang kita cintai. Kalau menang itu soal lain, tapi niat baik untuk Makassar dan rakyat Makassar itulah yang utama. Iya, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak datang di studio Fajar National Network. Semoga hajatan ke depan berjalan lancar. Amin. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.